Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan uh, tentang laporan pendahuluan yang berjudul termoregulasi. Uh, termo Termoregulasi merupakan suatu perbedaan antara antara jumlah suhu yang dihasilkan oleh tubuh dengan jumlah panas yang hilang pada lingkungan eksternal substansi panas dan dan dingin dan permukaan tubuh. Hipertermi adalah uh, suatu individu yang mengalami kenaikan suhu dengan suhu 37 derajat Celcius. Dan hipotermi itu ialah kesulitan untuk mengatasi suhu dingin di bawah 35 derajat Celcius. Kemudian etiologi menurut Peter dan Perry 2005, pengeluaran dan produksi panas terjadi secara konstan. Pengeluaran panas normal secara normal melalui radiasi, konversi, konduksi dan evaporasi. Kemudian manifestasi klinis hipertermia, kondisi di mana seorang individu mengalami suhu 37,8 derajat Celcius poraral dan 30 atau 38,8 Celcius rektal karena eksternal. Dan pola hipertermi yaitu ada 3. Yang pertama terus menerus, intermiten dan remiten. Terus menerus itu merupakan pola demam yang tinggi, menetap lebih dari 24 jam, bervariasi 1 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius. Dan remiten demam secara berseling dengan suhu normal akan kembali selama 24 jam. Dan yang terakhir adalah remiten, demam memuncak dan turun tanpa kembali ke suhu normal. Dan yang D, complication itu ada 2. Yang pertama kerusakan sel dan jaringan, yang kedua itu ada kematian. Terus yang kemudian yang E, implementasi itu ada implementasi atau penata laksanaan pada pasien. Yang pertama itu pemberian paracetamol 4-6 jam per hari, 6 jam 3 kali 1, dan pemberian infus RL 20 tetes kali per menit untuk membantu mencukupi kebutuhan cairan dan membantu
memasukkan jalur obat melalui intravena. Yang kedua perawatan, tirabaring absolut sampai minimal 7 hari, bebas 7 hari bebas demam, kurang lebih selama 14 hari. Yang ketiga posisi tubuh diubah selama 2 jam sekali untuk mencegah dekubitus. Dan yang keempat itu mobilitas sesuai kondisi. Dan yang kelima itu adalah diet. Yang keenam itu pemberian makanan yang mengandung cairan, kalori, dan tinggi protein, tidak mengandung serat. Patofisiologi suhu tubuh kita dalam keadaan normal dipertahankan di kisaran 36,8 derajat Celcius oleh pusat pengaturan suhu di dalam otak, yaitu hipotalamus. Dengan pengaturan suhu tersebut tidak selalu menjaga keseimbangan antara jumlah panas yang diproduksi tubuh dengan metabolisme panas yang dilepas melalui kulit dan paru-paru, sehingga suhu tubuh dapat mempertahankan dalam kisaran normal. Pathway 1. Perubahan laju metabolisme. Yang kedua itu adalah sepsis, dan yang ketiga adalah suhu lingkungan ekstrim, dan yang keempat usia ekstrim, bayi prematur dan lansia. Yang kelima kerusakan hipotalamus, dan yang keenam adalah trauma, dan yang ketujuh adalah agen farmaseutikal, dan yang kedelapan aktivitas yang berlebihan, dan yang kesembilan adalah berat badan ekstrim, dan yang ke-10 dehidrasi. 11 adalah pakaian yang tidak sesuai untuk suhu lingkungan, dan yang ke-12 itu peningkatan kebutuhan oksigen. Dari 12 tersebut terjadinya termoreseptor perifer atau kulit. Yang kedua ada termoreseptor sentral di hipotalamus, bagian lain SSP, dan organ abdomen. Kemudian dari kedua tersebut terjadi pusat integrasi termoregulasi hipotalamus. Kemudian terjadi ada 4 cabang. Yang pertama adaptasi perilaku, neuron motorik, dan sistem saraf simpatis dan sistem saraf simpatis. Dari adaptasi perilaku terjadi kontrol produksi panas dan pengurangan panas, dan terjadilah resiko ketidakseimbangan suhu tubuh. Dan yang kedua ada neuron motorik, terjadi otot rangka, kemudian kontrol produksi panas, dan terjadi hipotermi. Dan yang selanjutnya adalah sistem saraf simpatis, terjadi pembuluh darah, kemudian kontrol pengurangan panas, dan
terjadi hipotermi, dan sistem saraf simpatis dan kelenjar terjadi kelenjar keringat dan kontrol pengurangan panas, dan terjadinya ketidakefektifan termoregulasi. Dan yang observasi card. A itu assessment. Satu adalah pemeriksaan fisik. Yang hitung tanda-tanda vital ketika panas terus dan sesuai perintah 2 sampai 4 jam. Dan inspeksi dan palpasi kulit, cek turgor, kemudian cek tanda-tanda dehidrasi. Kemudian diagnosa yang diambil itu ada 2, yaitu yang pertama adalah resiko ketidakseimbangan suhu tubuh, dan yang kedua itu adalah hipertermi. Kemudian nursing intervention atau NCP. Yang C-nya nursing intervention atau NCP. Yang pertama adalah diagnosa yang diambil itu ketidakseimbangan suhu tubuh dengan berhubungan dengan dehidrasi. Tujuan atau NOC. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan termoregulasi dapat teratasi dengan kriteria indikator. Yang pertama adalah denyut jantung apikal, awalnya itu 2 dan targetnya itu 4, dan denyut nadi radikal awalnya 2 dan targetnya itu 4, dan yang ketiga itu melaporkan kenyamanan suhu yang awalnya 2 dan targetnya 5. Kemudian intervensi itu yaitu labelnya pengaturan suhu. Yang pertama itu pengaturan suhu paling tidak setiap 2 jam sekali sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, pasang alat monitor suhu inti secara kontinu sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga itu monitor suhu dan warna kulit. Dan yang keempat monitor dan laporkan adanya tanda dan gejala hipotermi dan hipotermi. Dan yang kelima, berikan pengobatan antipiretik sesuai kebutuhan. Dan yang selanjutnya yang kedua itu adalah hipertermi berhubungan dengan aktivitas berlebihan. Tujuannya atau NOC-nya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan termoregulasi dapat teratasi dengan indikator. Yang pertama itu peningkatan suhu kulit, awalnya 2 dan targetnya 4. Dehidrasi awalnya 2 dan targetnya 4. Dan yang ketiga itu hipertermia, awalnya 2 targetnya 5. Dan yang terakhir itu sakit kepala, awalnya 2 dan targetnya 4. Kemudian intervensi atau NIC-nya, labelnya itu perawatan demam. Yang pertama, pantau suhu dan tanda vital lainnya. Yang kedua, pantau warna kulit dan suhu. Yang ketiga, dorong
konsumsi cairan, dan yang keempat tingkatkan sirkulasi udara. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.